Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul mustabbani ma qala fa'alal awwal. Bab dua orang yang saling mencela, dosa keduanya ditanggung oleh orang yang memulainya. Haddatsana Ibrahim bin Musa qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala haddatsana Al-Ala bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mustabbani ma qala fa'al al-badi ma lam ya'tadil mazlum. Haddatsana Ahmad bin Isa qala haddatsana Ibn Wahab qala akhbarani Amr bin al-Harith an Yazid bin Abi Habib an Sinan bin Sa'ad an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mustabbani ma qala fa'al al-badi hatta ya'tadiyal mazlum. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dua orang yang mencela, dosa keduanya ditanggung oleh orang yang memulainya, selama orang yang dizalimi tidak bersikap melampaui batas. Dan telah menceritakan pada kami Ahmad bin Isa, ia berkata, telah menceritakan pada kami Ibnu Wahab, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Amr bin Al-Harith dari Yazid bin Abi Habib, dari Sinan bin Sa'ad, dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dua orang yang mencela, dosa keduanya ditanggung oleh yang memulainya sampai orang yang dizalimi bersikap melampaui batas. Nah, ini hadisnya ya ikhwah, dua hadis maknanya hampir sama. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah, hadis kedua dari Anas bin Malik. Di hadis pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dua orang yang saling mencela, dosa keduanya ditanggung oleh orang yang memulainya. Jadi kalau ada dua orang nih, A mencela B, akhirnya B mencela A, maka dosa keduanya ini A dan B ditanggung oleh A, karena A lah yang mulai mencela. B kan istilahnya membela diri. Jadi kalaupun dia mencela, dia nggak dosa, yang dosa yang A. Nah, A ini orang yang pertama ini menanggung dosa selama orang yang dizalimi tidak bersikap melampaui batas. Artinya gini, A mencela B dengan satu celaan, B membalas dengan satu celaan. Nah, ini yang menanggung dosanya yang A. Ya. Tapi kalau misalkan B, A mencela B satu celaan, B menjawabnya dua, membalas yang dua, berarti dosanya bukan cuma ditanggung A, B juga, karena B sudah bersikap melampaui batas dalam mencela. Nah, ini maksudnya. Dan hadis kedua juga maknanya hampir sama. Di sini Nabi menyatakan dua orang yang mencela, saling memaki, dosa keduanya ditanggung oleh yang memulainya, sampai yang zalim ini bersikap melampaui batas. Jadi selama dia A mencela satu celaan, B mencela dengan satu celaan, ini masih A yang nanggung dosanya. Tapi kalau misalkan si B ini sudah mencelanya lebih dari satu kali atau lebih parah, berarti dosanya bukan cuma ditanggung A tapi juga B. Nah, ini maksudnya ya, insya Allah jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, orang yang memulai celaan menanggung dosa terjadinya pertikaian, perbuatan saling mencela. Orang yang memulai celaan menanggung dosa terjadinya saling cela. Jadi ketika seorang mencela orang lain, lalu orang lain membalas mencela, maka yang memulai ini nanggung dosa terjadinya saling cela itu.
Ini faedah pertama. Lalu faedah kedua, hadis ini juga menunjukkan bolehnya membalas celaan orang lain. Bolehnya membalas celaan orang lain selama tidak berlebihan. Jadi seorang mencela saya dengan satu celaan, saya balas satu celaan, ini boleh. Nah, tapi kalau kita membalas, berarti kita udah tidak dapat lagi keutamaan mendapatkan pahala karena dicela, karena kita udah balas. Makanya faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan memaafkan. Kalau ada orang mencela kita, nggak usah balas, supaya kita dapat pahala. Makin banyak dicela, makin mau pahala. Tapi kalau kita mau balas, boleh. Bukan dilarang dalam Islam. Balas boleh selama tidak berlebihan. Dicelanya sekali, balas sekali. Nih, jangan sampai 2 kali. Kalau sudah 2 kali, sudah dosa. Nah, maka faedah ketiga ini, kalau kita ingin mau dapat keutamaan yang lebih baik, maka kalau ada orang mencela kita, kita diam saja. Kalau ada orang menghina kita, kita diam saja, tidak usah balas, supaya kita banyak dapat pahala. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, membalas celaan dengan lebih banyak atau lebih parah itu merupakan perbuatan dosa. Ada orang mencela saya dengan satu celaan, saya balas dengan celaan, ini dosa. Satu celaannya nggak dosa, satu celaan berikutnya dosa. Atau balasannya parah, seperti gini, seorang mencela saya dengan celaan yang ada pada diri saya, tapi saya membalasnya dengan celaan yang tidak ada pada dirinya. Istilahnya apa? Fitnah. Nah, ini lebih parah lagi, ya. Atau dengan kata para ulama seperti qadzaf. Seorang mencela saya, wahai dungu misalkan, saya balas dengan wahai pezina. Wah, ini lebih parah. Dalam Islam, Bapak, orang menuduh orang lain zina, pezina, kalau nggak membawa 4 saksi, maka dicambuk dengan 80 cambukan. Nah, ini hati-hati nih. Maka jangan bermudah-mudahan mencela. Maka lebih baik, sekali lagi, kalau ada orang mencela, lebih baik kita diam saja, supaya kita banyak dapat pahala, walaupun yang seperti ini sangat erat ya bagi orang yang lemah-lemah iman. Maka kalau kita ingin dapat keutamaan besar, lebih banyak sabar menghadapi celaan dan maafkan, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.